Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan prakonsepsi. Nah, apa sih asuhan prakonsepsi itu? Jadi, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa artinya prakonsepsi. Jadi, prakonsepsi diawali dengan kata pra, yang artinya sebelum, dan diakhiri dengan kata konsepsi yang artinya pertemuan sel ovum dan sperma atau pembuahan. Jadi arti dari prakonsepsi adalah sebelum terjadi pertemuan sel sperma dengan ovum atau pembuahan, atau disebut juga sebelum kehamilan. Persiapan prakonsepsi bisa dimulai sejak masa remaja dengan menjaga kesehatan organ reproduksi, memenuhi kebutuhan akan gizi seimbang, dan melakukan perilaku hidup sehat. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan 6 bulan sebelum kehamilan dengan cara menolak konsumsi makanan yang tidak mengandung variasi nutrisi, perbanyak asupan sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan, perhatikan jumlah konsumsi, kurangi konsumsi makanan olahan yang diawetkan, konsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat antioksidan, dan memulai minum asam folat. Nah, setelah itu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam merencanakan kehamilan. Di antaranya, yang pertama, persiapan fisik. Yang kedua, persiapan finansial. Yang ketiga, persiapan pengetahuan. Yang keempat, persiapan aspek usia. Dan yang terakhir, persiapan aspek psikologis. Mari kita bahas yang pertama, yaitu persiapan fisik. Tanpa ada fisik yang bagus, kehamilan mungkin tidak akan terwujud, dan bahkan kalau kehamilan itu terwujud, kemungkinan fisik yang tidak prima akan mempengaruhi janin. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain mulai menata pola hidup, mencapai berat badan ideal, menjaga pola makan, dan berolahraga secara teratur. Selanjutnya ada persiapan finansial, di mana kesiapan finansial atau yang berkaitan dengan penghasilan atau keuangan yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan selama kehamilan berlangsung sampai persalinan. Selanjutnya, persiapan pengetahuan. Dalam merencanakan kehamilan yang sehat dan aman, pasangan suami istri harus mengetahui hal-hal yang berpengaruh dalam perencanaan kehamilan atau dalam kehamilan. Selanjutnya, persiapan aspek usia. Perempuan yang hamil di usia muda beresiko lebih tinggi terkena komplikasi kehamilan seperti tekanan darah tinggi dan preeklamsia. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini bisa berbahaya bagi ibu dan janin. Sedangkan pada wanita yang mengalami kehamilan pada usia 35 tahun atau lebih, memiliki resiko bayi lahir dengan kondisi kelainan genetik atau cacat bawaan lahir. Kelainan genetik ini dapat berupa sindrom Down, penyakit jantung bawaan, dan bibir sumbing. Selanjutnya adalah persiapan aspek psikologis. Apabila memutuskan untuk hamil, sebaiknya mulai menjalani konseling prakonsepsi atau sebelum hamil. Konseling ini berisi saran dan anjuran seperti dengan cara melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan umum dan kandungan, dan laboratorium. Nah, sebelum merencanakan kehamilan, penting untuk mengetahui apa itu fertilitas dan infertilitas. Fertilitas artinya terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan ada tanda-tanda kehidupan, misalnya berteriak, bernafas, jantung berdenyut, dan sebagainya. Sedangkan infertilitas adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama 1 tahun dan sudah melakukan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi, tetapi belum memiliki anak. Infertilitas sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, infertilitas primer, yaitu jika istri belum pernah hamil walaupun bersenggama tanpa usaha kontrasepsi dan dihadapkan pada kemungkinan hamil selama 12 bulan. Yang kedua yaitu infertilitas sekunder, jika istri pernah hamil namun kemudian tidak terjadi kehamilan lagi walaupun bersenggama tanpa usaha kontrasepsi dan dihadapkan kepada kemungkinan hamil selama 12 bulan. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Yang pertama, bisa saja masalah pada suami, dan yang kedua masalah pada istri. Mari kita bahas satu persatu.
Masalah pada suami bisa saja karena kelainan anatomi, misalnya hipospodia atau kelainan letak lubang kencing. Yang kedua, gangguan fungsi, misal disfungsi ereksi berat atau impotensi. Yang ketiga, gangguan spermatogenesis, misalnya oligoterato atau astenospermia atau kelainan jumlah, bentuk, dan gerak sperma. Kemudian masalah pada istri bisa saja karena faktor radang infeksi vagina, faktor rahim, tumor otot rahim, kelainan bentuk posisi rahim, faktor serviks atau mulut rahim, polip atau tumor jinak, faktor ovarium atau indung telur, tumor kista, gangguan ovulasi, faktor tuba falopi atau penyumbatan dan penyempitan. Selanjutnya, kita juga harus tahu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi infertilitas. Yang pertama yaitu faktor lamanya infertilitas. Berdasarkan laporan klinik, lebih dari 50% pasangan dengan infertilitas datang terlambat. Terlambat dalam artian umur semakin tua. Yang kedua yaitu gaya hidup, seperti banyak minum alkohol, rokok, narkoba, kafein, obesitas, dan olahraga berlebih. Yang ketiga yaitu faktor penyakit organ reproduksi. Penyakit pada organ reproduksi yang makin parah dan makin terbatasnya jenis pengobatan yang sesuai dengan pasangan tersebut. Yang keempat yaitu faktor hubungan seksual. Penyebab infertilitas ditinjau dari segi hubungan seksual, meliputi frekuensi, posisi, dan melakukannya pada masa subur. Dan yang terakhir yaitu faktor usia. Kemampuan reproduksi wanita menurun drastis setelah usia 35 tahun. Hal ini dikarenakan cadangan sel telur semakin sedikit. Nah, setelah banyak hal yang kita bahas tadi, sebenarnya apa sih pentingnya asuhan prakonsepsi? Asuhan prakonsepsi memiliki tujuan dan manfaat. Yang pertama, meminimalkan kehamilan yang tidak direncanakan. Yang kedua, mendeteksi penyakit yang berdampak pada kehamilan. Yang ketiga, menganjurkan perilaku sehat selama kehamilan. Yang keempat, konseling mengenai suplemen nutrisi dan diet yang adekuat. Yang kelima, screening terhadap kelainan genetik atau kromosom sebelum kehamilan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesiapan pasangan untuk kehamilan dan menjadi orang tua. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah ada gambaran kan mengenai asuhan prakonsepsi? Terima kasih telah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.